Study, 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 study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas tentang latihan soal UTBK. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal sistem pencernaan. Langsung saja kita lanjut ke soalnya. Grafik di bawah ini menunjukkan grafik kadar glukosa dan insulin dalam darah setelah makan. Jika X, Y, Z merupakan zat makanan yang masuk ke dalam kapiler darah dari usus penyerapan, maka kemungkinan zat makanan X, Y, Z adalah, kita bahas dulu soalnya ya, kadar glukosa dan insulin. Jadi insulin itu adalah sejenis hormon yang disekresikan oleh pankreas. Nah, apabila hormon ini ada di aliran darah, dia nanti akan mengaktifkan sel-sel target. Sel targetnya ada dua, yaitu sel-sel tubuh atau sel otot, untuk bisa memanfaatkan aktif dan memanfaatkan glukosa, sehingga bisa mengambil glukosa di darah dan digunakan untuk menghasilkan energi seperti itu. Dan dia juga sel targetnya yaitu sel hati. Nanti sel-sel hati akan mengambil glukosa di dalam darah untuk disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot ya. Nah, glukosa darah ini dia bisa naik setelah makan, terutama apabila kita makan makanan yang mudah diubah menjadi glukosa. Nah, jika X, Y, dan Z merupakan zat makanan yang masuk ke dalam kapiler darah dari usus penyerapan ini adalah bagian dari usus halus ya. Jadi usus halus itu ada 3, usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, penyerapan makanan terjadi paling akhir di usus penyerapan. Maka kemungkinan zat makanan X, Y, dan Z adalah, nah, perlu diketahui bahwa zat-zat sumber energi itu sebenarnya tidak hanya karbohidrat, melainkan protein dan lemak juga merupakan sumber energi ya. Jadi yang bisa diubah menjadi sumber energi atau glukosa adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan yang lain tidak, misalnya vitamin, mineral itu dia tidak bisa diubah menjadi glukosa, dia langsung diserap oleh tubuh ya. Namun urutannya adalah yang paling cepat untuk menaikkan kadar gula darah adalah karbohidrat ya. Karbohidrat ini nanti akan 100% diubah menjadi glukosa. Nah, kemudian barulah protein. Jadi kalau misal karbohidratnya ini sedikit, asupan karbohidrat kita kurang, maka baru akan mengubah protein menjadi glukosa. Barulah kemudian lemak menjadi glukosa. Jadi urutannya adalah X adalah karbohidrat, protein, dan lemak ya. Seperti itu. Jadi di sini kadar glukosa dan insulin. Kadar glukosa tinggi, insulin tinggi, ini adalah hasil dari pemecahan karbohidrat, sedangkan ini adalah pemecahan protein, dan ini adalah pemecahan lemak. Seperti itu. Kenapa kok bisa tidak cepat menaikkan kadar gula darah? Karena untuk proses pengubahan protein maupun lemak menjadi glukosa itu membutuhkan waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama. Itulah sebabnya apabila kita ingin menurunkan berat badan untuk menghilangkan lemak itu butuh waktu lama. Dan untuk menghilangkan protein itu kan penyusun pembangun tubuh kan. Misalnya yang terdiri atas banyak protein itu otot, itu kan butuh waktu lama gitu ya. Seperti itu. Beda halnya dengan glukosa, karbohidrat, seperti itu ya. Ini pembahasannya. Zat makanan yang paling tinggi memungkinkan lonjakan drastis kadar glukosa darah setelah makan secara berurutan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Saat glukosa darah tinggi, pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang segera menstabilkan gula darah. Menstabilkannya bagaimana? Nah, itu karena tadi kan hormon insulin itu mengaktifkan sel-sel targetnya, yaitu sel tubuh dan sel hati. Sel tubuh nanti akan dirangsang untuk mengambil glukosa di darah, dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP atau energi sehingga kadar glukosa darah menurun. Dia juga mengaktifkan sel-sel hati untuk bisa mengambil glukosa dan diubah menjadi glikogen atau gula otot atau cadangan makanan juga. Oke, dan jangan salah ya, jika gula otot itu berlebihan dia juga bisa diubah menjadi lemak.
maka bisa mengakibatkan fatty liver atau liver atau hati yang berlemak. Nah, itu bahaya seperti itu ya. Makanya kita harus menjaga asupan makanan kita sehari-hari supaya tidak terjadi penumpukan cadangan makanan yang berlebihan. Jadi jawabannya adalah A. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu pemahaman kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.